Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila arwahi amwatina wa amwatikum khassah matil muslimina amma wa anallahi taqassahum birrahmah wa ismul jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumal Fatihatu Sunnatullahi Syarif Muhammad Nawawi bin Abdul Ajari Bantani usul darwihi Syekh Shihabuddin Ahmad bin Nasaqani usul darwi Syekh Nawsumah Syarif Sim Asyari rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna sadaqal hadis kitabullah wa irhuda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma likulli umurin muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi sanadil muttasil ila Muhammad bin Wajari qala al maqalatu saminatu wal isruna an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala sallallahu alaihi wasallam zata yaumin li iblis alaihi la'nah kam ahibba'uka min ummati qala ay iblis ahabbai asyaratu nafarin awaluhum imamul jair ay al-zalim li ra'yati qala Rasulullah sallam man da'a li zalimin bil baqa faqad ahabba ayyusillah bi ardi ila akhirih. Pertama-tama mari kita sama-sama untuk kita selalu bersyukur mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada penghabisannya, yang terus-menerus semasa kita hidup di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting bagi kita ada dianjurkan untuk kita bisa pandai-pandai mengucapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk kita taubat, berarti kita masih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hidup inilah yang kita harus gunakan sebenar-benarnya untuk kita banyak-banyak bertobat sama Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah, dan kita siap-siap untuk menghadapi akan kembalinya kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita sama-sama kita sedang syukuri nikmat itu semua karena kita mencari ridhonya Allah melalui majelis taklim yang kita laksanakan tiap-tiap malam Kamis ini. Di sini kita sampai kepada satu maqalah, yaitu maqalatu saminatu wal isruna, maqalah yang ke-28. Maqalah yang ke-28 ini an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ini dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, radhiyallahu anhuma berarti Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas. Abdullah Muslim, Abbasnya Muslim. Jadi dua-duanya itu radhiyallahu anhuma an Ibni Abbas wa Abbas itu. Mudah-mudahan keduanya diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha ya, kalau menurut kaidah itu tiap-tiap muta'alaq dengan an itu, jar dengan an itu adalah bu'du syai' anil majnun anhu, menjauhkan gitu. Asal pakai an mesti jauh gitu, mesti terpisah, jauh, terlepas itu. Kalau ini radhiyallahu anhuma, kalau begitu ridho Allah jauh dari keduanya. Ya, jadi maknanya kalau gitu ridho Allah jauh dari keduanya. An ini jauhnya itu yang artinya radhiyallahu anhu abadallahu suhtahu bi sababi ridho itu. Ya, dia Allahu suhtahu bisa babi ridho.
dijauhkan oleh Allah, murkanya Allah dengan sebab Allah rid. Kenapa murka Allah? Tadinya Allah murka sebelum dia telah masuk Islam Allah cinta. Jadi perjalanan yang sudah lalu tuh Allah redoi. Allah redoi. Jadi radhiyallahu an. Jadi mudah-mudahan Allah berikan keridhaan kepada keduanya. Jadi keridhaannya Allah jauhkan daripada murkanya disebabkan Allah ridho kepada mereka itu. Apa di sini nyatanya? Ibnu Abbas mengatakan annahu qala, Ibnu Abbas berkata. Apa kata Ibnu Abbas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin di iblis alaihi laknah. Ibnu Abbas mengatakan telah berkata Rasulullah SAW pada iblis pada suatu hari. Rasulullah berkata iblis, bertanya kepada iblis alaihi laknah. Apa tanyanya Rasul kepada iblis? Kam ahibba'uka min ummati? Hei iblis, kira-kira kawan kamu dari umatku ada berapa? Mudah-mudahan jadi kawan iblis. Kawan kamu dari umat aku ada berapa sih itu? Qala, kata iblis, ya ahibbai asyaratu anafarin, sahabatku, kawanku dari umatku ada 10 orang. Ini 10 orang sahabatnya, apa? Sahabat setan ya. Naudzubillah. Siapa? Awaluhum al-imamul jairu. Yang pertama pemerintah yang zolim. Pemerintah yang zolim, kawan dia itu. Ya udah bagaimanapun dizolimin terus, terus kagak habis-habis ya. Ya pemerintah yang zolim kawan iblis, ay al-zolim li ru'yati, yang zolim pada rakyatnya. Qala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad ahabba ayyusiyallahu fi ardi. Siapa orang yang doain pemerintah zalim, mudah-mudahan kekuasaan jadi kekalahan diri. Doain orang apa? Pemerintah yang zalim, didoain kezalimannya. Faqad ahabba ayyusiyallahu fi ardi. Sungguh dia sudah senang untuk bermaksiat kepada Allah di atas buminya. Jadi kalau pemerintah yang zalim jangan didoain. Ya, makanya doain apa? Doain kekuatannya itu biar dia pilih lagi. Enggak boleh gitu. Kita doain biar supaya dia sadar. Gitu. Enggak boleh itu. Kalau kita doain dia semua kekal terus, jadi apa? Jadi pemerintah, ya berarti kalau kita doain seperti itu kita sudah senang untuk berbuat maksiat pada Allah. Yang kedua siapa? Yang kedua dia mengatakan wal mutakabiru, orang yang takabur, orang yang sombong, itu takabur. Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa suatu hadis bahwa Rasulullah bersabda, yuhsyarul mutakabiruna yaumal qiyamah amsalul dzurri fi suwaril rijali yaghshahumul dhullu min kulli makanin yusakuna ila sijinin fi jahannam yusamma bulus yusqauna min usati ahlin nar ila akhirih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap orang yang takabur, ya, nanti yusarul mutakabirun, nanti dikumpulin orang mutakabir, digiring, dikumpulkan pada yaumul qiyamah. Turu-turu orang yang sombong bersekar diri dikumpulkan itu. Ya, kayak apa? Amsalu turi, seperti semut gatal. Tahu nggak semut gatal? Kecil kan? Kecil kayak semut gatal. Iya, itu amsalu turi. Fi suwaril rijal, bentuknya laki-laki. Yafsahumul dzullu min kulli makanin, di situ apanya kehinaannya dia disiarkan, diumumkan di situ tiap tempat tuh. Dia orang mutakabir itu. Yusakuna ila sijinin fi jahannam, digiring mereka itu ke tawanannya. Apa tawanannya? Neraka jahanam. Yusama bulus, nama apa tawanannya namanya bulus, yang ada di neraka
Jahanam, bukan Lebak Bulus Wan. Namanya Bulus ya. Yusqauna min usarati ahlin nar, maka minumannya adalah peresan nanah orang ahli neraka. Jadi minumannya nanah orang apa? Ahli neraka. Di situ dikasih minum orang yang sombong itu. Maka mudah-mudahan kita jangan jadi teman setan ya. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Yang ketiga, siapa kawan setan? Kata setan yang ketiga, kawanku adalah wal ghaniyu alladzi la yubali min aina yaktasibul mala wa bima yunfiqu. Orang kaya itu. Orang kaya bagaimana? Orang kaya nggak peduli nyari hartanya dari mana aja, halal haram tetap dia nggak peduli untuk mencari harta. Setelah ada, kemana dia nafkahkannya itu. Jadi orang kaya yang seperti itu ya kemana makan? Pasti orang kaya yang seperti itu yang kagak tahu tuh haram atau halal, dia sabat terus untuk menafkahkannya juga tentu ke tempat yang maksiat itu. Nah ini orang kaya seperti ini, nyari hartanya sembrono sembarangan, enggak adil, enggak apik ya, dari apa aja pokoknya ya, alasannya gampang banget dah. Ya enggak boleh kan jual daging babi, haram. Emang gua makan, gua menjual. Ya, kan itu alasannya. Enggak boleh jual minum-minuman, emang gua minum, gua cuma doang. Itu cara gampang aja itu. Ya, itulah orang nyari apa segala macam. Ya, itu dialah temannya setan. Maka dengan temannya setan dianjurkan nyari apa aja dah boleh dah. Nipu orang ya, orang segala macam terus dah. Ya korupsi sekarang udah makin banyakan lagi. Kalau orang ya korupsi sampai 400 triliun ya, 1 triliun aja gitu kan, 1 triliun aja nggak muat di kamar. Gitu. Kalau 400 triliun di mana tuh nyaranya? Ya pas ditangkap ditawarnya cuma 5 tahun, enak banget ya. Makanya orang korupsi itu nggak bakal kapok, mau lagi. Kenapa? Sekian ditahan kan itu ya, paling 5 tahun masih banyak harus gitu. Masih banyak. Ini jadi dia kagak kapok gitu. Ya harusnya hukuman orang korupsi itu hancurkan semua hartanya, jadi miskin dia gitu. Yang itu bagus, itu lihat. Ini tawannya pakai TV, ada makanan juga enak. Ya malam disuruh keluar, ngayap kemana kira, dicari itu. Ya kayak gitu, gimana kira? Ya besok gua makan lagi, udah mendingan dah, enak banget gitu kan. Ya ditawannya bukan tawanan yang apa, yang sakit, tawan yang nyenangin gitu. Iya, coba ditawanan, bininya bunting ini. Itulah kayak gitu. Nah ini itu ya kalau dia nyarinya yang haram dan halal campur dah. Ya, kalau yang halal ya kita bahkan kita takut untuk apa? Untuk hisab ya. Yang dihisab kita ini ya, nanti yang dihisab itu adalah harta yang halal, itu yang dihisab. Yang haram enggak, jadi enggak dihitung-hitung enggak. Yang dihisab itu yang halal ya, boleh kerja halal, boleh dagang halal, boleh nyari yang halal juga halal, semuanya halal. Yang halal ini udah di kantongnya jadi apa? Itu yang dihitung. Ya, dikemanain itu? Ya. Boleh nanggap orkes, boleh itu yang dihitung tuh. Ya, yang itu yang dihitung, yang dihisab nantinya. Yang halal itu yang dihitung. Kira-kira yang sudah halal digunakan halal enggak gitu?
Ya kalau hitungannya yang baik itu orang dapat rezeki halal disalurkan kepadanya halal. Tapi ini ya disalurkan kepada yang maksiat, kepada perbuatan maksiat gitu. Ini yang dihitung kayak gitu. Nah kalau sampai rezekinya segitu banyak ya dihitung-hitung, kalah yang halal, menang yang jadi dari halal, jadi haram itu. Ya semuanya orang kan usaha halal ya. Orang kerja kantor ya halal, orang dagang ya halal, orang petani ya halal, semuanya halal itu, dikasih halal. Tapi udah dapat rezeki dikemanain itu. Nah ini yang dihitung nih. Ya bekal bahasa semata beras pun dihitung tuh. Ya kemana jatuhnya itu. Ya kalau kita pengen doa kita pengennya Allahumma hasibna hasabai. Ya Allah hitung nasnya gampang. Kalau pengen hitungan gampang itu kita salurkan kepada yang baik semua, pada yang benar semua. Gampang udah baik semua gitu kan. Tapi ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Ya kan rezekinya halal. Tapi buat apa? Ya kan penasaran dia. Orang bisa, mata gua kagak bisa, gua tangkap yang di apa mahalan lagi. Ya, dia bilang dia mau 15 juta, 20 juta gua bayar. Kalau yang apa? Yang harapkan ke situ. Ya penasaran, gua jual rumah gua nggak berani. Pengen jual rumah. Nah itu yang kayak gitu tuh, yang nanti diperiksa di hari itu. Nah ini. Kalau yang haram udah nggak pada periksa lagi, jerumusin aja udah semua. Ya. Itulah kawan siapa tuh? Kawannya setan. Yang keempat, wal alim, orang alim, orang banyak punya ilmu. Alladzi saddaqa al amiru ala juri, orang alim menerin pemerintah yang zalim. Menjadi apa? Menjadi ya di apa pada roja dibenerin dalil dari ada ya dia beda kayak gitu ya. Ini orang yang begitulah ya, jadi apa namanya, jadi pendamping ya, jadi keputusan gitu dah ya. Rapat-rapatnya ini ada objek nih apa dagangan yang urusan negara itu kan, itu apa hukumnya nih gitu. Tanya tuh itu, oh halal ini. Yang kayak gitu tuh halal udah halal 100% halal, 100% halal dari mana halal gitu. Nah ini ulamanya seperti itulah. Jadi teman siapa? Temennya setan ngajarin dah tuh ya itu. Ruwiyah Rasulullah qala, satu riwayat Rasul bersabda, man abta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ard. Siapa orang bikin fatwa, arti fatwa itu menentukan hukum, hukum ini halal atau haram, boleh atau tidak, dia memfatwakan itu, katakan oh ini halal, tapi bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, dia menfatwakan seperti itu ya. La'anathu malaikatus sama wal ard, dia akan dilaknat oleh malaikat langit dan bumi. Seluruh malaikat melaknat ya kepada orang yang seperti itu ya. Artinya memberikan fatwa kepada sesuatu yang haram itu. Rawahu Ibnu Asakir, hadis ini Ibnu Asakir. Dan yang kelimanya, at-tajirul khain, pedagang yang khianat ya, pedagang yang khianat di mana? Bil mikyari wal mizani wa au fi ghairik, dalam timbangan, ukuran ya takeran, itu semua takeran, timbangan, ukuran semua itu dia ada khianat ya. Kalau dia jual beras ya, dia punya apa namanya, takerannya diketok di pantat tok gitu. Ya kalau yang buat beli diketok dari
Itu khianat, nah itu timbangannya tuh diutik-utik gitu ya, diutik-utik itu maksud timbangan itu. Masya Allah. Kalau ada riwayat ya seorang ulama alimul alamah, orang yang jujur, yang tidak itu ya, timbangannya nggak pernah kurang. Tapi begitu pas masuk surga dihalangi sama jarum timbangan. Apa ini jarum timbangan? Tahu-tahu nggak pernah ada debu-debu di situ, nggak dibersihin. Ya, hanya debu saja dia nggak bersihin tuh, dihalangin. Kalau kita sisa-sisa apa biarin saja. Nimbang ubi masih ada tanah-tanahnya, iya, dibersihin dulu, harusnya itu. Tapi ini nggak dibersihkan debu-debu aja itu. Udah dia nggak bisa masuk surga itu, naudzubillah. Ini curang namanya. Itu ya dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenamnya wal muhtakiru. Muhtakir itu penimbun barang. Mesin begini nih ya, beras udah timbun tuh. Udah orang kelabakan susah beras dikeluarin mahal itu. Ya, garam aja ditimbun ya, minyak ditimbun, menimbun barang tuh. Itu orang yang temannya setan itu nimbunnya itu ya. Bi ayastari al-qut wa ma yu'ayinu alaihi kalahmi waktul ghala ya, payah bisuhu libaihi bi agla min darik tuh. Orang mutahid itu dia beli tuh hari itu, dia beli seperti daging gitu, beras itu waktu sedang mahal dia beli ya, nanti setelah itu baru dia jualnya di waktu sedang mahalnya, dijualnya sedang mahalnya, juga jualnya dikit-dikit, barangnya nggak ada. Kalau mau sekian nih barangnya nggak ada, mau sekian nih, jadi beli ya nggak boleh banyak, cukup 2 liter aja itu ya, 2 liter itu iya. Lagi zaman kemarin tuh ya, waktu Krismon itu ya kan susah tuh, terigu susah, karena susah, tahu-tahu 1 truk dicemburin di kali ini apa aja itu dicemburin di sini, kali Grogol udah kagak bisa dimakan, udah kadaluarsa dia buang di kali Grogol gitu. Kan itu tuh jahatnya itu kan waktu itu terigu aja susah banget kan ya, susah banget tahu-tahu ya kayak gitulah ya. Jadi waktu istidadu hajatin nas ilahi, waktu sangat orang membutuhkan baru dikeluarin sedikit itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara ta'aman arba'ina yauman faqad bari'a minallah wa bari Allah minhu. Siapa orang nyimpen tuh makanan, bahan makan sampai 40 hari dia simpen, maka sungguhnya dia sudah terlepas dari Allah. Artinya dia nggak bergantungan kepada Allah. Wa bari Allah taala, Allah pun sudah dia melepas Allah dan Allah pun melepas dia itu karena nyimpennya sampai 40 hari itu. Wa qala sallallahu dan sallallahu man ihtakara alal muslimina ta'amahum daraballahu bil juzami wal iflasi. Kalau sekiranya orang menyimpan daripada harta orang muslim, makanan orang muslim itu nanti akan dibubur oleh Allah dengan ya dengan pukulan ya ganden apa gitu ya, kalau kata kita tuh ya, kayak ganden karena pukulannya udah bugem ya, kayak bugem nih itu, orang kena bugem nanti dipukul itu ya. Dan yang ketujuhnya, kawannya tuh setan adalah wazani, orang berbuat
Ruwiya an Rasulullah bahwa satu hadis Rasul bersabda, iyyakum wazina, hati-hatilah kamu akan perbuatan zina. Fa inna fihi arba'u hisalin, maka di dalam zina itu ada 4 macam. Apa diantaranya? Yuzhibul baha minal wajhi, dihilangkan dia punya cahaya mukanya, artinya usem gitu ya. Wa yaqta'ur rizqa, dan akan diputuskan rezekinya oleh Allah. Wa yuqsitu rahman, dan dimurka oleh Allah yang bersifat rahman. Wa yastajibul khulud binnar, dan mewajibkan dia kekal di neraka lama-lamanya. Ini kata Nabi itu, hati-hati itu berbuat zina seperti itu ya, karena itu ada 4 macam yang sangat berat, yaitu wajah air mukanya sudah hilang ya, apa kalau kita kata udah nggak tahu malu dia ya muka badak kata udah muka badak, udah nggak ada malunya itu, nggak ada malunya itu gitu ya, sudah dia nggak punya malu ya gitu. Nanti akan rezekinya juga dikurang, rezekinya akan dikurang, dan Allah bersifat Rahman itu murka, dan dia akan ditetapkan di neraka dengan kekal. Rawahu Tabrani hadis. Dan yang ke-8-nya, wa akilur riba, kawannya tuh setan, orang yang senang hasil usaha riba ya. Warada bil hadis, datang satu hadis apa, inna akilar riba yu'azzabu min hina yamutu ila yaumil qiyamah. Orang yang makan riba itu mulai disiksa adalah mulai dia mati di kuburan udah bersiksa tuh, mulai dia mati udah siksa tuh ya, dari mati udah disiksa itu ya, sampai hari kiamat itu ya. Bisibahati fi bahril ahmar, maka dia akan berenang di lautan merah ya, lautan merah misal dam, seperti darah. Wa annahu yalqamul hijarah, dia menggigit batu. Kullama alqama, begitu dia gigit hajaron, satu batu, sabaha bihi, maka bertasbihlah. Summa ada pagiron pahu, sampai dia punya apanya, dia punya mulutnya itu ya luka ya. Fayalqamu akhir, dia gigit lagi, wahakal ila ba'si, sampai di hari pembangkitan gitu. Jadi disiksanya itu dari mulai dia mati sampai hari kiamat, dan di situ dia berenang di lautan merah. Lautan merah, laut yang airnya merah seperti darat itu. Nah di situ dia menggigit batu. Setiap digigit batu itu ya sabah begitu sabah dia berenang. Cuma ada kembali lagi bakhiron pahu, payul komu akhir digigit lagi hakatil basi, sampai terus sampai hari kiamat. Itu orang yang makan riba itu. Wa qala Qutadah, kata Imam Qutadah, inna akil riba yub'asu yaumil qiyamah majnunan. Orang yang suka makan riba nanti di hari kiamat kayak orang gila, sempoyongan, ngoceh kagak ragu gitu. Dan yang ke-9-nya wal bakhil, orang yang bakhil, alladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Dia nggak tahu, dia nggak peduli lagi dari mana tuh dia kumpulkan tuh harta, udah kumpul, pelit ya orang pelit itu ya, bisa juga ya namanya bakhil, ada syok itu ya, pelit. Ada yang pelit bisa jadi pelit, kenapa pelit cuman nggak mau bagi orang aja gitu, nggak mau bagi orang itu pelit itu, sama dianya nggak itu makan, tetap makan enak gitu kan, tapi membagi orangnya susah itu ya. Ada yang pelit itu, ada pelit bukan sama orang lain doang, sama dirinya sendiri pelit ya. Orang udah pelit sendiri, oh makan rumah juga cukup tuh makan ya, itu ya, makan sate itu berapa liter lo makan ya. Makan orang udah pelit tuh dia kalau ngajak mah belum tentu, tapi kalau diajak dia ngeluh. Kita ajaknya makan di warung makan itu, begitu sekali
sekarung habis kita makan. Dia yang sekarung kita makan. Iya, dia kan tinggal makan. Iya itu kalau pelit itu, ya pelit sama dirinya. Sampai dia seakan udah mau pingsan, mari juga nggak nahan makan itu. Kalau umpama laparnya udah dari Bogor, udah lapar, di kantongnya banyak duit. Ya, jangan makan loh. Itu mahal itu. Itu mahal itu. Terus kagak ada warung murah itu, mahal semua. Sampai di rumah cuma makan terasi doang. Itu namanya orang pelit, bukan pada orang lain tapi dirinya sendiri dia pelit itu bakhil. Ya. Qala Rasulullah ma taliba malun bi barin wala bahrin illa biman izaka. Tidaklah rusaknya tuh harta baik pun di laut maupun di darat kecuali kalau orang sudah tidak mengeluarkan zakat. Itu berarti hartanya akan hancur. Dan yang terakhir, kawannya setan sudah syaribul khamri al-mudamminu alaiha, orang minum khamar yang terus menerus, profesinya dah morfinis itu kan. Dialah termasuk kawannya apa? Kawannya setan. Kalau kita lihat orang yang orang mabuk ya, sampai kayak gitu masih mabuk lagi udah ke jerumus ke got udah kayak gitu masih juga ya Allah, udah diapain aja kan terus itu kagak bisa itu ya, temenin setan terus itu tuh. Meminum khamar maka keluarlah iman dari rongganya. Minum khamar iman keluar udah. Ya ada dulu saya punya teman itu kan, tapi ya sering bergaul sama dia gitu kan. Ya dia orangnya memang termasuk ya orang itu dah itu. Ya dulu ada apa? Ada apa namanya sih ya? MiG 7 apa ya dia? Apa sih dulu ya? MiG 7 ya? MiG 7 gitu kan. Nah, itu komandan itu. Kan saya juga suka ikut itu kan. Dulu ikut motor saya motor jelek. Buat ikut apa kalau ada di kondangan kita sudah diundang gitu kan. Dia ikut kondangan itu. Kan suka gitu. Dia ngobrol itu. Dulu saya nggak pernah begini. Dulu saya orang ibadah, tapi saya pengen nyobain. Begitu saya main satu teguk kayak wau katanya, keluar kayak wau dilihatin itu semenjak itulah saya udah hilang pikiran saya hilang udah dilihatin. Iya itu ya, mudah-mudahan diampuni dosanya orang dunia itu. Ya karena dia yang ngomong itu mudah-mudahan ya kayak gitulah ya, orangnya kaya orangnya. Orang kaya ya. Iya, dia bilang gitu pas mulai itu udah hilang semua rasa takut, hilang segala macam atau hilang kalau marah sama orang udah banting aja. Kayak gitu sedikit kan diminum, cuma sedikit nggak banyak. Saya keluar itu yang kalau saya ingat sekarang saya ngerenes sebetulnya. Saya ngeres sekali itu keluar kayak wau kata dia itu kayak wau. Dia liatin itu. Setelah itu udah hilang. Rasa ibadah sudah kurang, rasa udah yang ada udah jagoan aja. Nauzubillah tuh. Jangan gua pengen ngerasain kayak apa sih, jangan. Ya, gua pengen tahu apa sih itu. Jangan udah kagak boleh. Coba enggak boleh. Iya itu hilangnya sulit gitu, hilangnya sulit. Nah ini orang minum khamar karena musuhnya apa temannya Said rawahu Tabrani itu. Kemudian sumakon Nabi sallallahu alaihi wasallam di iblis ada ya pakam a'da'uka min ummati, itu kawan kamu. Sekarang musuh kamu ada berapa? Oh banyak. Ada berapa? 20. Kawannya cuma berapa? 10, musuhnya ada 20. Mudah-mudahan
bisa jadi kita jadi musuhnya bukan jadi kawannya ya. Jadi ya wala hadzal qadri wal Fatihah. A'udzu syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa ana nas'aluka al-huda wa tawfiq. Allahumma ta'alina butul arifin wa faqina fid din. Rabbana atina alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله